Hari ini kita akan membahas mengenai tragedi Poso, Sulawesi Tengah. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antara kelompok pemuda. Sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama, beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis Makassar dan transmigran dari Jawa dan Lombok yang memeluk agama Islam. Bagaimana ceritanya, tonton sampai habis ya sayang. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antar pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang, situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000 dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian yang di sebuah pondok pesantren yang terjadi di Desa Sintuwu Lembah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Desa Sintuwu Lembah ini berada di Kecamatan Lage yang mayoritas beragama Kristen. Dalam tahap ketiga ini ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Tragedi Poso 1. Fase pertama termasuk singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso. Meskipun iring-iringan truk yang mengangkut kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dengan keributan, para pendukung teori provokator menunjukkan bahwa kekerasan dimulai tepat setelah pengumuman Arif Patanya pada tanggal 13 Desember tahun 1998. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebagai Bupati Poso, sekaligus membuka peluang bagi sejumlah kandidat yang ambisius. Secara kebetulan fase ini juga bertepatan dengan pecahnya rangkaian kekerasan dan unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru. Pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 1998, yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan yang mayoritas Protestan di Longbugia bernama Roy Runtuh Bisa Lemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam, sedangkan versi Muslim menggambarkan sebagai serangan terhadap seorang pemuda Muslim yang telah tidur di dalam masjid. Bahkan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat dan bahkan menjadi imam sholat. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohol lah yang merupakan sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Polres Poso berikutnya mulai menyita ribuan minuman keras untuk kemudian dihancurkan. Dalam sebuah kesempatan saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Cina Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berniat untuk menyegel toko tersebut. Bentrokan antar kelompok pun tidak dapat dihindari. Rumor dan kabar burung yang beredar di pihak Kristen pada umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar pada tanggal 27 Desember. Sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena Tiba yang dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso yang bernama Herman Parimo.
Herman Parimo juga merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GTS, bekas milisi pro pemerintah yang bertempur melawan Permesta dan Diti pada periode tahun 1955 hingga tahun 1960 di Poso. Di sisi lain sedikitnya 9 truk Muslim tiba dari kota Palu Parigi dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber Muslim memperkirakan bahwa 1.000 orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pick-up dan juga kapal motor. Bentrokan meningkat dan polisi tidak mampu berbuat banyak meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso. Setelah seminggu bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tentena. Untuk yang Kristen dan yang Muslim sebagian besar masih bertahan di kota Poso. Spanduk surat kaleng dan grafit-grafit yang menyerang para pejabat pemerintah Kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur, terutama menargetkan Herman Parimo dan orang yang diduga mendukungnya. Yoyai Patiro juga mencalonkan diri sebagai bupati. Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa yang mengobarkan kerusuhan adalah 8 pengacau Kristen yang telah mereka tahan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan bahwa hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebut kekerasan tersebut karena miskomunikasi dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat. Dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim klarifikasi yang mewawancarai 40 saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator. Herman Parimo yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tantena ditangkap. Desas-desus terus berlanjut bahwa ada pejabat tinggi di Poso yang berada di balik-balik kekerasan ini. Pada bulan Februari 1999 polisi menahan adik laki-laki Bupati Akbar Fatanya dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan. Pada bulan Juni 1999 Gubernur Sulawesi Tengah Bepaliuju mencopot Arif Fatanya sebagai Bupati Poso. Laboratorium forensik di Sulawesi Selatan kemudian menyimpulkan bahwa Akbar Fatanya adalah penulis dari surat tanpa nama yang isinya menuduh para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang memulai tragedi Poso II. Setelah lebih dari 1 tahun masa tenang, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April tahun 2000 menimbulkan ketegangan. Fase kedua ini berlanjut di sepanjang garis-garis pertempuran yang sama dengan fase pertama. Saat ini wilayah Kristen yang menderita kerusakan parah. Persidangan saudara mantan Bupati Akbar Fatanya telah dimulai. Dalam persidangan korupsi lainnya, seorang pengusaha lokal bernama Aliansyah Tompo didakwah telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan atau kredit usaha Tanikut. Ada desas-desus bahwa sebagian dari uang ini digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen perihal keterlibatannya, yang memaksa penangguhan kedua kasus tersebut. Persidangan kemudian kembali diadakan di Palu. Selain itu, posisi orang kedua di Poso, Sekretaris Wilayah Daerah Sekwilda, sangat ketat. Esokan harinya seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan menunjukkan luka lengannya sebagai bukti. Pihak Islam membalas dan pertarungan antara pemuda-pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lombogia dan para pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan Lombogia dibakar. Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan brigade mobil atau brigadir mobil dari Palu.
Pada tanggal 17 April, anggota brigadir mobil secara tidak sengaja menembaki kerumunan massa dan menewaskan Muhammad Yusni 23 tahun dan Yanto 13 tahun yang melukai 8 orang muslim lainnya, termasuk seorang pria bernama Rizal Mahmud yang dilaporkan meninggal kemudian karena luka-luka setelah penguburan korban. Pada hari yang sama, muslim yang marah menyerang Lumbogia dan membakar rumah gereja dan sekolah. Keesokan harinya, Gubernur Sulawesi Tengah Haji Paliuju mengunjungi Poso dan disambut oleh kelompok muslim yang dipimpin oleh pengusaha dan tersangka penipuan Aliansyah Tompo. Mereka menuntut agar Gaula Yanian menerima posisi Sekwilda, agar kasus melawan Akbar Fatanya ditutup dan Kapolres dipecat dan pasukan brigadir mobil dikirim kembali ke Palu. Tuntutan tersebut mencerminkan tema konflik yang mendasar, persaingan politik, sistem peradilan yang dipolitisasi dan ketidakpuasan terhadap para penegak hukum. Brigadir mobil dikirim pulang namun pembakaran rumah berlanjut setelah sebuah mayat tak dikenal ditemukan di samping sejenis topi yang biasanya dikenakan oleh pihak Islam Muslim dari kota dan sekitarnya membakar rumah gereja dan kantor cabang, meninggalkan Lumbogia dan Kasuntuwu dalam kondisi hancur. Razia dalam bentuk pengecekan identitas terutama terkait agama dimulai di wilayah mayoritas Muslim. Pangdam Wirabuana Mamal Jenderal Slamet Kristiantoro di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya mengirim 600 tentara dan pertempuran meredam. Gubernur meminta masyarakat Kristen dan Muslim untuk tidak terprovokasi dan menyerahkan kepada pihak keamanan, serta para pengungsi untuk kembali. Polisi mengumumkan tahap kedua selesai pada tanggal 3 Mei tahun 2000. Selama fase kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna dan lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai pasukan merah dan kelompok Islam sebagai pasukan putih atau kelompok putih. Meskipun pentingnya agama tidak boleh diabaikan, kedua kelompok ini juga mengatur jalur sosial, etnis dan ekonomi, dan dengan demikian istilah pejuang Protestan atau Muslim berisiko terlalu menyederhanakan konflik. Tragedi Poso 3. Baru 3 minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah dimulai periode ini dimulai oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok merah Kristen terhadap warga Muslim. Di samping bentrokan langsung dengan kelompok putih Islam, ada juga penculikan dan pembunuhan orang yang tidak berkepentingan. Diinformasikan bahwa para imigran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut, namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, banyak pemuda Kristen yang mengungsi telah melarikan diri ke camp pelatihan kelompok merah. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti ninja ini menargetkan warga Muslim di Kayamanya, yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lumbogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini dipimpin oleh Fabianus Tibo, beragama Katolik yang pernah dipenjara atas kasus pembunuhan seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Insinyur Lateka digambarkan oleh pihak kepolisian sebagai otak dan penyandang dana atau aktor intelektual. Pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan bertopeng ala-ala ninja membunuh seorang polisi Sersan Muhammad Kamarudin Ali dan dua warga sipil muslimin yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mongko. Kelompok tersebut mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerahkan diri. Kerumunan warga Muslim mulai berkumpul di depan gereja dan bukannya menyerahkan diri, justru mereka melarikan diri belakang kompleks gereja. Gereja tersebut dibakar pada pukul 10 lewat menit pagi dan pertempuran terjadi di seluruh kota. Yang paling parah di Sayo, di mana 10 orang terluka terkena panah dan lemparan batu. Gubernur Habib Paliuju kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar yang merujuk pada status imigran Tibo yang menjadi provokator. Sementara kepolisian mengumumkan bahwa 3 tersangka dari kelompok ninja telah ditahan dan dibawa ke Palu.
2 minggu kemudian 3 orang yang diduga sebagai provokator diidentifikasi sebagai penghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Pada tanggal 28 Mei serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Dalam beberapa peristiwa yang paling terkenal sekelompok orang Kristen, beberapa sumber menyebutkan bahwa Tibo dan kelompoknya ikut berpartisipasi menyerang desa Sintuwu Lembah yang juga dikenal sebagai Kilo-Kilo 9. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Tidak ada yang luput dari pembantaian, baik anak-anak, orang tua, bahkan disebutkan sampai ada pemerkosaan di hadapan keluarganya sendiri yang sudah diikat. Sekitar 70 orang tersebut dikumpulkan di pondok pesantren terdekat yaitu Ponpes Wali Songo, lalu mereka digiring ke lokasi pembantaian. Mereka dibunuh dengan senjata api dan senjata tajam, tanpa peduli mereka menyerah atau tidak, anak-anak atau dewasa, melawan atau tidak. Mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Seorang warga selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap 4 hari kemudian dan dibawa ke sungai untuk dieksekusi, namun dia sekali lagi berhasil lolos dan selamat. Saat kerusuhan mulai surut, Polri mulai bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi melalui kebijakan dari Jakarta. Operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Operasi Sadar Maleo pada tahun 2000 dengan Badan Kendali Operasi Polres Poso. Satuan-satuan TNI yang bergabung dalam operasi tersebut adalah Batalion Infanteri 711, Batalion Infanteri 729, Batalion Infanteri 721, Batalion Zeni Tempur 8 Makassar. Di sisi lain satuan kepolisian termasuk Brigadir Mobil Polres Parepare, Brigadir Mobil Polda Makassar, Perintis dan Satuan Intel Polda Sulawesi Tengah. Keadaan begitu sensitif dan berunsur politis. Hal ini didorong oleh rasa keberatan yang dibuat lebih kuat dari laporan berita yang tidak lengkap atau kabar miring tentang serangan dan desas-desus tentang pembantaian yang akan terjadi, kurangnya laporan yang jelas oleh media atau investigasi oleh pemerintah, ditambah oleh medan yang luas dan durasi konflik yang sangat panjang, menyulitkan untuk menentukan jumlah korban yang sebenarnya. Meskipun demikian, banyak pihak yang meyakini bahwa dari kedua belah pihak jatuh korban yang begitu banyak, lebih dari 2.000 korban jiwa dalam kerusuhan ini. Namun pemerintah yang dikeluarkan tanggal 5 Desember tahun 2001 tepat sebelum penandatanganan deklarasi Malin dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok muslim dan tim evakuasi pencarian fakta korban muslim kerusuhan Poso mengklaim bahwa antara bulan Mei tahun 2000 hingga Desember 2001, 840 muslim ditemukan, kebanyakan ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Belum lagi yang tidak ditemukan itu hanya dinyatakan hilang. Meskipun pernyataan seperti ini adalah sesuatu yang dapat diselesaikan melalui penyelidikan independen secara menyeluruh, namun pengaruh lingkungan yang sangat terpolitisasi, hasil jangka panjang deklarasi Malin dan kelemahan Komnas HAM membuat usaha semacam ini tidak mungkin terjadi. Jika tidak dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, penyelidikan perihal jumlah korban bisa memperburuk kondisi lebih jauh. Tapi ini konsiliasi juga mungkin akan terhambat kecuali jika kedua belah pihak merasa bahwa keadilan telah ditandatangani dalam kejahatan terburuk. Masih ada kejahatan berat di mana tidak ada yang bertanggung jawab seperti pembunuhan terhadap 14 muslim di Dusun Buyung Katedo pada bulan Juli tahun 2001 dan serangan sporadis pada desa-desa Kristen pada bulan November. Keluarga dan kerabat dari mereka yang hilang kebanyakan di antaranya diculik selama masa kerusuhan. Mereka semua masih menunggu informasi terhadap keluarga mereka yang hilang.
Inilah cerita tentang tragedi Poso. Semua informasi yang disampaikan ini dari awal hingga akhir berdasarkan hasil penelusuran dari artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Semua informasi ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like ke komen-komen serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Torang semua basudara.